terus kita lanjutkan. Nah, ada istilah dari Virilio ini, yaitu the last vehicle. The last vehicle ini artinya mesin yang terakhir. Maksudnya the last vehicle itu internet. Jadi hari ini dengan jasanya internet itu kita mendapatkan informasi dengan real time. Nggak usah nunggu. Kalau zaman dulu orang informasi mungkin dari awalnya dulu dari koran misalnya, itu kan nunggu besoknya. TV kan juga begitu, nunggu pas siaran mungkin pagi besok atau nanti sore atau nanti malam, itu kan tetap nunggu. Tapi dengan adanya internet ini kita dapat informasi real time, bahkan tentang apa saja sesuai yang kita inginkan. Kalau nunggu koran apa TV itu kan informasinya dipilihkan oleh koran atau TV itu tentang apa. Zaman dulu, zaman saya kecil, medianya TVRI saja, itu informasi tentang dunia ngertinya dari programnya TVRI, Dunia Dalam Berita itu. Atau lewat koran, biasanya ada satu halaman khusus tentang peristiwa-peristiwa dunia. Yang milihkan kan tetap wartawannya. Tapi sekarang dengan adanya the last vehicle ini, kita bisa milih informasi sendiri dan juga waktunya real time. Akibatnya apa? Pengetahuan itu hadir secara implosif. Jadi kayak bom ke dalam kehidupan kita. Banjir kita dengan pengetahuan. Pokoknya mau cari apa saja ada. Kadang-kadang kita tidak nyari itu, ditawari oleh HP kita, ditawari oleh laptop kita. Kita tidak minta tiba-tiba ada iklan breaking news. Hari ini artis ini ketangkep karena narkoba. Breaking news, pejabat ini kena OTT KPK. Kita tidak nyari itu, tapi kita tahu, diberitahu secara real time oleh internet. Jadi akhirnya isi kepala kita itu macam-macam, bahkan mungkin yang tidak kita butuhkan. Artis ini terancam cerai, pejabat itu sedang gegeran dengan mantannya. Kalau tokoh ini dia sedang ditangkap karena narkoba, yang itu kena OTT. Itu kan kadang-kadang kita juga, ini buat apa atau info-info ini, wong saya tidak butuh. Tapi hadir menyerbu kita tanpa bisa dihalangi. Dari sisi ini itu. Tapi jangan juga lupa, ini istilahnya Foucault ya. Kalau Foucault kan ada istilah knowledge is power. Siapa yang tahu, dialah yang punya kekuasaan. Ini juga istilah dari Francis Bacon dulu di awal modern. Jadi pengetahuan itu setara dengan kekuasaan. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Tadi kan kalau sekedar pengetahuan setara dengan kekuasaan, itu kita semua berkuasa. Karena kita punya gudang pengetahuan lewat internet. Tapi ada plusnya sekarang. Tidak sekedar pengetahuan sama dengan kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa, mendominasi. Jadi sekarang perilaku dan budayanya sudah berbeda. Tidak sekedar tahu, tapi siapa yang lebih dulu tahu. Misalnya teman-teman ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, itu kalau pas tidak tahu tentang materi obrolan itu kan kita berarti termasuk tahunya terlambat, lebih dulu teman kita. Akhirnya kita tetap didominasi. Jadi didominasi itu kita pasif, nanti cuma diberitahu. Kamu tidak tahu sih, info terbaru begini loh. Info terbarunya nanti temanmu, itu sudah telat, itu 3 hari yang lalu. Kalau sekarang begini. Nah, itu jadi tidak hanya pengetahuan itu kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa. Jadi maka hari ini itu bukan pertandingan
antara yang tahu dan tidak tahu, tapi sebagian besar pertandingan adalah antara siapa yang lebih tahu lebih dulu dan siapa yang tahunya belakangan. Jadi ini nanti juga mempengaruhi cara hidup kita, mode hidup kita. Akhirnya apa? Terjadi perlombaan cepet-cepetan dapat informasi. Gunanya apa? Tidak selalu gunanya biar kita tahu atau karena kita kayak filsafat itu penasaran ingin tahu, curiosity, atau karena kita skeptik, enggak. Tapi gunanya yang paling utama adalah agar kita, ya kalau hari ini ya, enggak kuper, enggak gaul. Jadi agar kita tidak ketinggalan info yang terbaru sehingga masih nyambung kalau bergaul dengan sesama kita. Jadi yang pertama itu, ternyata pertandingan cepet-cepetan informasi itu bukan karena kita butuh informasi itu, tapi nanti kalau ngobrol dengan teman, kita bisa mengikuti alur berpikirnya, kita bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, karena hari ini, kalau kita ketinggalan informasi, kita bisa tolah-toleh, kita bisa pasif ya. Nama lain tolah-toleh, pasif itu ya kita akan didominasi. Jadi jangan sampai kita didominasi. Maka terus kita juga memburu pengetahuan, tidak berhenti-berhenti. Gimana caranya aku tidak ketinggalan informasi? Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena biar aku dapat terus terlibat dalam diskursus dengan sesamaku. Nah, ini alatnya adalah internet, the last vehicle. Ini memang membayangkan kita hari ini tanpa internet, tanpa smartphone yang di tangan kita, itu kelihatannya kok ya berat. Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang habitnya sudah berubah kita. Tadi itu kalau di Virilio, perilaku dan budaya kita sudah ganti. Tidak seperti sekedar dulu lagi. Ya sebenarnya ya peristiwanya sama, seperti dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik. Dulu santai saja, orang tidak ada listrik itu sebelum listrik masuk. Tapi begitu listrik masuk, gaya hidup berubah. Semuanya berbasis listrik, sehingga tidak terbayangkan hari ini kita hidup tanpa listrik. Hal yang sama terjadi dengan teknologi informasi. Dulu tidak ada HP yang dibawa kemana-mana, adanya ya telepon yang ada di tiap rumah. Itu pun ya orang yang punya telepon di masing-masing rumah itu ya kelihatannya orang-orang tertentu, kelas tertentu masyarakat. Tidak semua orang punya. Tapi sekarang peradaban berubah, perilaku dan budaya berubah. Bahkan setiap orang membawa teleponnya sendiri-sendiri, membawa ponsel-nya, membawa smartphone-nya sendiri-sendiri. Berarti zaman berubah dan tidak terbayangkan kalau orang tidak pegang itu. Kita kan nggak membayangkan kalau teman-teman HP-nya mati saja sehari, itu kan gelisah luar biasa. Itu ngalang-alai gelisah. Kalau kita sedang galau kena apa gitu, biasanya lebih berat kalau HP-nya mati. Khawatir ada panggilan, khawatir ada info baru yang tidak mengikuti, dan lain sebagainya. Itulah maka katanya Virilio, the last vehicle, mesin terakhir dalam peradaban yang sangat berpengaruh itu internet. Dia mengguyur kita dengan informasi-informasi sehingga akhirnya kita bertanding untuk tidak ketinggalan informasi, biar tidak dianggap kuper, biar tidak dianggap kurang gaul. Jadi ini juga kritik pada kita.